Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hania Hawa Humaira dengan akhiran NPM 148. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi media massa. Selamat menyaksikan. Dalam praktik jurnalistik, media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi. Media memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu memberikan informasi, membangun pemahaman, menjadi ruang diskusi, serta penyampaian sikap terhadap isu publik. Fungsi-fungsi tersebut terlihat jelas dalam berbagai jenis jurnalistik seperti berita, feature, opini, dan editorial. Yang pertama itu ada teks berita. Jenis teks ini berkaitan dengan fungsi utama media sebagai penyampai informasi faktual. Contohnya pada artikel Detik.com berjudul Sederet Fakta dan Kronologi Brimob, Pukul Siswa Pakai Helm Hingga Tewas. Teks berita menekankan fakta, kecepatan, dan kejelasan informasi. Struktur penulisannya sistematis, dimulai dari judul yang informatif, yang memuat inti peristiwa, kemudian isi yang menjelaskan kronologi dan detail berdasarkan data, serta penutup sebagai pelengkap. Bahasa yang digunakan bersifat objektif, lugas, dan tidak memihak. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Yang kedua ada teks fitur. Jenis ini menunjukkan fungsi media sebagai pembangun empati dan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya pada artikel Kompas.com berjudul Biografi B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Fitur ini hanya menyampaikan fakta tetapi juga menghadirkan cerita, suasana, dan sisi kemanusiaan tokoh. Struktur penulisannya lebih fleksibel dibanding berita dan menggunakan bahasa naratif serta deskriptif. Tujuannya bukan sekadar memberi tahu, tetapi juga menginspirasi dan memperkaya sudut pandang pembaca. Yang ketiga ada teks opini. Jenis teks ini mencerminkan fungsi media sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan. Contohnya pada artikel Kumparan berjudul Gelar Haji di Indonesia Warisan Kolonial, Bukan Simbol Kesalehan. Dalam teks opini, penulisan menyampaikan pendapat pribadi yang didukung argumentasi dan data. Struktur penulisannya biasanya diawali dengan tesis atau gagasan utama, dilanjutkan dengan argumentasi lalu penegasan ulang. Bahasa yang digunakan cenderung persuasif dan evaluatif. Tujuannya adalah mempengaruhi cara pandang pembaca serta mendorong pemikiran kritis. Yang terakhir ada teks editorial. Jenis teks ini berkaitan dengan fungsi media sebagai pengawal kebijakan dan penyampai sikap institusi. Contohnya pada artikel Kompas ID berjudul Menjaga Marwah Indonesia Digajah. Editorial mewakili pandangan resmi redaksi media, bukan pendapat individu. Struktur penulisannya bersifat analitis dan argumentatif, dimulai dari pemaparan isu, analisis, hingga sikap atau rekomendasi. Bahasa yang digunakan formal dan normatif. Tujuannya adalah membangun kesadaran publik sekaligus memberikan arah sikap terhadap persoalan yang dibahas. Jika dibandingkan, keempat jenis teks ini menunjukkan peran media yang berbeda-beda. Berita menegaskan fungsi informatif, fitur memperlihatkan fungsi humanis, opini menampilkan fungsi dialog dan kritik individu, sedangkan editorial mencerminkan fungsi institusional dan normatif media. Dengan demikian, keberagaman teks jurnalistik menunjukkan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk pemahaman, membuka ruang diskusi, serta menyampaikan sikap terhadap isu-isu publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.